Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariatus Saadah, nomor induk mahasiswa H712190032, akan menjelaskan mengenai salah satu kelas dari subfilum vertebrata, yaitu Reptilia. Apa sih Reptilia itu? Reptilia itu berasal dari bahasa Latin reptare yang berarti merayap. Reptil merupakan kelas yang bertulang belakang atau vertebrata yang bergerak secara merata. Reptil termasuk ke dalam superkelas Tetrapoda. Adapun Tetrapoda merupakan vertebrata dengan anggota tubuh berpasangan masing-masing dengan 5 jari. Kepala memiliki leher dan dapat bergerak bebas kecuali pada amfibi. Kelompok Tetrapoda juga memiliki lubang hidung dalam yang terbuka dan terhubung langsung dengan rongga mulut. Respirasi utamanya menggunakan paru-paru, memiliki kantong allantois pada amfibi saat dewasa, sedangkan pada reptil mamalia dan aves pada saat embrio. Mayoritas superkelas Tetrapoda hidup di darat dan menjadikan air sebagai tempat sekunder. Tetrapoda dibedakan menjadi 4 kelas berdasarkan struktur anatomi dan morfologinya, yaitu amfibi, mamalia, aves, dan salah satunya reptil. Ciri-ciri umum reptil diantaranya yaitu 1. Tubuh tertutupi oleh kulit kering atau sisik. 2. Memiliki 2 pasang anggota badan, masing-masing dengan 5 jari dan bagian ujungnya terdapat cakar. Yang ketiga, jantung terdiri dari 3 ruang atau 4 ruang. Yang keempat, pernapasannya menggunakan paru-paru. Yang kelima, pada reptil memiliki 12 pasang saraf kranial. Yang keenam, reptil bersifat poikiloterm atau berdarah dingin dan ektoterm, yang berarti dia tidak bisa mengontrol sendiri suhu tubuhnya. Yang ketujuh, fertilisasi terjadi secara internal dan menggunakan organ kopulasi. Yang kedelapan, semua jenis reptil tidak memiliki telinga eksternal. Yang kesembilan, bersifat seksual dimorfisme atau dapat dibedakan secara morfologi untuk individu jantan dan betinanya karena memiliki ciri-ciri yang berbeda. Reptilia dianggap lebih maju daripada amfibi. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu 1. Tubuh tertutupi oleh sisik sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan yang kering. Yang kedua, memiliki anggota tubuh yang memungkinkan untuk berlari. Yang ketiga, jantung pada reptil dapat berfungsi sebagai tempat untuk memisahkan darah kotor dan darah bersih. Yang keempat, skeleton terdiri dari tulang sejati. Yang kelima, telur memiliki membran dan terdapat cangkang sebagai pelindung embrio sehingga reptil dapat berkembang biak di darat. Yang selanjutnya adalah anatomi dan morfologi dari reptilia. Ada terbagi menjadi 7, yaitu sistem sirkulasi, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem reproduksi, sistem gerak, sistem ekskresi, dan sistem saraf dan panca indera. Yang pertama, sistem sirkulasi. Sistem peredaran darah pada reptil merupakan tipe sistem peredaran darah tertutup dengan 2 aorta yang membelok ke kiri dan ke kanan. Jantung pada reptil memiliki 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Namun, sekat pada ventrikel belum terbentuk secara sempurna. Oleh karena itu, pada beberapa reptil disebut juga hanya memiliki 3 ruang jantung. Pada buaya, sekat antara kedua bilik hampir sempurna dan terdapat suatu lubang pada sekat bilik, yaitu foramen Panizae. Eritrosit pada reptilia berbentuk oval, bikonveks, dan berinti. Yang selanjutnya adalah sistem pencernaan. Anggota reptilia memiliki gigi adalah squamata, sedangkan yang tidak bergigi memiliki rahang yang kuat. Lidah pada squamata berbentuk panjang, tipis, dan dapat dijulurkan, sedangkan pada crocodilia berbentuk tebal, lebar, dan tidak dapat dijulurkan. Proses pencernaan pada reptilia dimulai dari mulut, lalu berlanjut ke faring, esofagus berdinding tebal,
lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Sistem pernafasan. Hewan reptilia merupakan hewan darat pertama yang bernafas dengan menggunakan paru-paru. Sistem pernafasan terdiri dari paru-paru dengan trakea yang panjang dan berkartilago. Pada kura-kura dan penyu yang habitatnya akuatik, pada lapisan kulit di sekitar kloaka mengandung banyak pembuluh darah yang tervaskularisasi sehingga dapat membantu mereka untuk bernafas di dalam air. Selanjutnya, sistem reproduksi. Alat kelamin betina dan jantan pada reptilia terpisah. Fertilisasi terjadi secara internal dengan alat kopulasi pada reptilia jantan. Kura-kura dan buaya memiliki hemipenis, yaitu alat kopulasi yang bisa ditonjolkan keluar. Telur bercangkang dan memiliki cadangan makanan atau yolk. Telur dierami atau dipendam di dalam pasir atau di dalam tanah. Mayoritas reptilia bersifat ovipar, namun ada beberapa yang bersifat ovovivipar. Berikut adalah diagram telur pada reptilia. Selanjutnya, sistem gerak. Sesuai namanya, reptilia bergerak secara merata dengan tungkai depan dan tungkai belakang yang beradaptasi dengan habitatnya. Alat gerak ini sesuai untuk merayap, memanjat, atau menggali tanah. Berbeda dengan ular bergerak dengan menggerakkan sisik perut secara bergantian atau gerakan otot yang bersegmen. Pada buaya, kaki memiliki selaput yang bisa membantunya berenang dan kaki pendek yang memungkinkan buaya untuk berlari dengan cepat saat ada di darat. Selanjutnya, sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada reptilia memiliki sepasang ginjal pipih. Terdapat ureter yang berujung pada kloaka, namun juga mempunyai kandung kemih. Kloaka merupakan sebuah lubang posterior pada bagian akhir alat pencernaan makanan yang merupakan tempat bermuaranya dua saluran, yaitu saluran urin atau saluran pembuangan makanan dan saluran reproduksi. Sistem saraf dan alat indera. Sistem saraf pusat adalah otak dengan 12 pasang saraf kranial. Lidah kura-kura dan buaya tidak dapat dijulurkan, sedangkan pada sekua mata bisa dijulurkan. Mata terdiri dari kelopak mata bawah dan membran niktitan. Telinga terdiri atas membran timpani dan saluran eustasius. Mayoritas pada reptilia tidak mempunyai telinga luar. Hidung dilengkapi dengan organ olfaktori atau pembau, dan sedangkan kulit bersifat keras dan bersisik yang cocok dengan lingkungan yang kering. Bentuk tengkorak pada reptilia berbeda-beda. Berikut ada beberapa tipe bentuk tengkorak pada reptilia. Yang pertama adalah anapsid, yang kedua adalah sinapsid, yang ketiga ada parapsid, dan yang keempat ada diapsid. Taksonomi pada reptilia. Reptilia terdiri dari 48 famili, sekitar 905 genus, dengan 6.574 spesies yang telah teridentifikasi. Berikut adalah klasifikasi kelas reptilia. Kingdom Animalia, Filum Chordata, Subfilum Vertebrata, Superkelas Tetrapoda, kelas Reptilia, dan ordo dibagi menjadi 4, yaitu 1. Ordo Rhynchocephalia, yang kedua ordo Crocodilia, yang ketiga ada ordo Chelonia, dan yang keempat ada ordo Squamata. Yang pertama kita bahas adalah ordo Rhynchocephalia. Morfologi dari ordo Rhynchocephalia mirip kadal, tidak memiliki telinga eksternal dan gigi bergabung dengan rahang. Bangsa tuatara sering dianggap dengan kadal purba. Ukuran tubuh betina 50 cm, sedangkan pada jantan 60 cm. Dapat ditemui di daratan Selandia Baru, hanya terdiri dari 2 spesies, yaitu Sphenodon punctatus dan Sphenodon guentheri. Berikut adalah contoh spesies dari ordo Rhynchocephalia, atau biasa disebut dengan tuatara. Yang pertama ada Sphenodon punctatus, dan yang kedua ada
Gordon Gunteri. Yang selanjutnya adalah Odococcodilia. Ciri-cirinya tubuh besar dengan sisik tulang yang keras dan mengandung bahan tanduk atau skutum. Yang kedua, sisik punggung berderet transversal membentuk perisai dermal. Bentuk sisik berlunas pada bagian dorsal, bulat pada bagian tungkai, dan segi empat pada bagian ventral. Tungkai belakang lebih panjang dan berselaput dengan 4 jari, sedangkan tungkai depan tanpa selaput dan dengan 5 jari. Yang selanjutnya memiliki mata kecil dengan pupil kecil dan memban nictitans. Memiliki feromen panizae pada jantung. Jenis gigi teokodon, pleurodon, dan akodon. Hidung terletak di ujung moncong. Organ pendengaran memiliki katup dan memiliki palatal valvoid. Tipe gigi teokodon adalah maksudnya gigi tertanam pada rahang atau dasar rahang. Pleurodon, gigi tertanam pada rahang namun pada rahang di bagian tengah. Sedangkan akodon, gigi tertanam pada bagian ujung atas rahang, dengan bentuk pada umumnya runcing seperti gigi taring. Organ palatal valvae yang dimiliki oleh Crocodilia berfungsi untuk mencegah air yang masuk yang terletak di bagian tenggorokan. Crocodilia dibagi menjadi 3 famili, yaitu yang pertama Crocodilidae, yang kedua Alligatoridea, yang ketiga adalah Gavialidae. Crocodilidae mempunyai moncong runcing berbentuk segitiga, deret gigi terlihat jelas saat mengatup, ukuran ekor hampir sama dengan ukuran tubuh, dan tungkai depan lemah dan sedangkan tungkai belakangnya kuat. Untuk famili Alligatoridea memiliki tubuh yang gempal, ukuran ekor hampir sama dengan ukuran tubuh, moncong panjang dan ada gigi pada rahang atas dan bawah. Gigi tidak terlihat saat mengatup. Yang ketiga adalah Gavialidae. Gavialidae merupakan buaya akuatik, tungkai belakangnya kuat. Untuk famili Alligatoridea memiliki tubuh yang gempal, ukuran ekor hampir sama dengan ukuran tubuh, moncong panjang dan ada gigi pada rahang atas dan bawah. Gigi tidak terlihat saat mengatup. Yang ketiga adalah Gavialidae. Gavialidae merupakan buaya akuatik dengan tungkai lemah, hidup di air dengan aliran deras. Bentuk moncong memanjang, sedang deret giginya bersifat interlocking dengan ujung moncong melebar. Berikut perbedaan antara famili Crocodilidae, Alligatoridea, dan Gavialidae berdasarkan bentuk moncong dan bentuk pengkatupan gigi. Yang selanjutnya contoh spesies dari famili Crocodilidae. Yang pertama adalah buaya muara dengan taksonomi Kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas spesies dari famili Crocodilidae. Yang pertama adalah buaya muara dengan taksonomi Kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Reptilia, ordo Crocodilia, famili Crocodilidae, genus Crocodylus, spesies Crocodylus porosus. Persebaran buaya muara ada di Indonesia. Yang selanjutnya contoh spesies dari famili Alligatoridea dengan taksonomi Kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Reptilia, ordo Crocodilia, famili Alligatoridea, genus Alligator dan spesiesnya Alligator mississippiensis. Untuk yang selanjutnya adalah contoh spesies dari famili Gavialidae. Taksonominya Kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Reptilia,
Ordo Crocodilia, famili Gavialidae, genus Gavialis, spesies Gavialis gangeticus. Nama lokalnya gavial, persebarannya meliputi India Utara, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, dan Burma. Selanjutnya, ordo Selonia atau Testudinata. Dengan ciri-ciri tubuh bulat pipih dan mayoritas relat berukuran relatif besar. Yang kedua, tubuh terlindungi oleh perisai, yaitu carapax pada bagian dorsal atau punggung berbentuk cembung dan plastron pada bagian ventral atau baut berbentuk datar. Tidak memiliki gigi, namun rahang kuat, berkulit tanduk. Mayoritas merupakan hewan herbivora. Yang selanjutnya, kelompok Selonia merupakan kelompok hewan ovipar. Dengan telur diletakkan di dalam pasir atau tanah. Ekstremitasnya berfungsi dan berkembang dengan baik. Maksudnya, misal pada penyu hijau memiliki alat gerak menyerupai dayung. Tungkai depan dan tungkai belakangnya yang termodifikasi menyerupai dayung karena merupakan hewan akuatik. Sedangkan yang hidupnya di darat tungkainya berbentuk seperti bonggol. Yang selanjutnya, kulit leher dan kulit di sekitar kloaka berfungsi untuk membantu pernafasan di dalam air. Ordo Selonia terbagi menjadi 2 subordo berdasarkan bisa tidaknya kepala ditarik ke dalam perisai, yaitu Pleurodira yang terdiri dari 2 famili dan Cryptodira yang terdiri dari 11 famili. Yang pertama adalah subordo Cryptodira. Anggota subordo Cryptodira terdiri dari kura-kura darat, semi-akuatik dan akuatik, bersifat herbivora, karnivora, dan omnivora. Kepala dapat ditarik ke dalam tempurung, dan vertebra cervicalisnya berbentuk huruf S. Memiliki 12 sisik plastra dan 8-9 tulang plastral. Jumlah sisik, keping, dan susunan tulang sangat penting bagi bangsa kura-kura untuk mengidentifikasi jenisnya. Terbagi menjadi 11 famili yaitu Chaetoselidae, Helonidae, Selidridae, Dermatamidae, Dermoselidae, Emididae, Kinostemmidae, Platysternida, Testunidae, Trionisidae, dan Geomididae. Berikut contoh spesies dari subordo Cryptodira. Yang pertama ada bulus dengan nama spesies Amida cartilaginea. Persebaran dari bulus meliputi Asia Tenggara, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok. Yang kedua ada penyu hijau dengan nama ilmiah Selonia midas. Dan persebarannya meliputi perairan tropis, Laut Indonesia, dan Papua Nugini. Yang selanjutnya adalah kura-kura telinga merah dengan nama ilmiah Thalassemia scripta dengan daerah persebaran Kalimantan Barat, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Sorong, dan Irian Jaya. Selanjutnya ada penyu belimbing dengan nama ilmiah Dermocelis crowicea dengan persebaran meliputi Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Atlantik. Yang selanjutnya ada subordo Pleurodira. Subordo Pleurodira memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terbagi menjadi 3 famili yaitu Selidae, Podocnemidae, dan Pelomedusidae. Dapat menekuk lehernya ke arah samping secara horizontal. Memiliki 13 sisik plastral. Sisik ekstra disebut dengan intergular. Hal ini yang membedakan dengan subordo Cryptodira. Pada Cryptodira hanya memiliki 12 sisik plastral. Pada famili Selidae, spesies memiliki leher yang sangat panjang dan berukuran kecil. Yang selanjutnya, kura-kura air tawar satu-satunya di Australia dan Nugini. Pelomedusidae memiliki mesoplasto yang membedakan dengan Cryptodira.
Contoh spesiesnya ada kuah-kuah leher panjang dengan nama ilmiah Selodina novaguineae yang persebarannya meliputi Papua Nugini dan Australia. Yang terakhir ada Odus squamata dengan ciri-ciri tubuh tertutupi oleh sisik yang mengandung zat tanduk, mengalami pergantian kulit secara menyeluruh dan secara periodik. Mayoritas ular memiliki sisik ventral melebar ke arah transversal, namun ada yang tidak melebar, yaitu pada ular kadut. Pada tokek, sisik mereduksi menjadi tonjolan yang disebut tuberculum. Odus squamata memiliki tulang kuadrat dan memiliki ekstremitas kecuali pada ular dan Apis baena. Fertilisasi terjadi secara internal, ovipar atau ovovivipar, tersebar hampir di seluruh dunia kecuali di wilayah Arktik, Antartika, Ireland, dan New Zealand. Odus squamata terbagi menjadi 3 subordo, yaitu yang pertama subordo Sauria atau Lacertilia, yang kedua ada Ordo Serpentes atau Opidia, dan yang ketiga ada subordo Apis bainea. Yang pertama ada subordo Sauria atau Lacertilia. Dengan ciri-ciri, tungkai dilengkapi dengan 5 jari atau pentadactylus dan memiliki cakar. Sisik halus bervariasi berasal dari zat tanduk. Pengelupasan kulit terjadi sedikit demi sedikit dan hanya sebagian. Rahang bawah menyatu dengan bagian yang disebut satwa. Punya kelopak mata dan lubang telinga. Beberapa jenis dapat berautotomi. Lidah bercabang, tebal, dan bisa dijulurkan. Terdiri dari beberapa famili yaitu Ciconidae, Pygopodidae, Iguanidae, Agamnidae, Camelonidae, Scindidae, Helodermatidae, dan Varanidae. Contoh spesiesnya dari subordo Lacertilia yaitu yang pertama ada tokek dengan nama ilmiah gecko. Persebaran dari tokek ada di India, Bangladesh, Asia Tenggara, dan Cina Selatan. Yang selanjutnya ada kadal lidah biru atau kadal irian dengan nama ilmiah Thyliqua gigas, dengan persebaran meliputi Irian Jaya, Ambon, Seram, Ternate, Halmahera, Kepulauan Aru, dan Nugini. Yang berikutnya ada komodo dengan nama spesies atau nama ilmiahnya Varanus komodoensis. Persebaran dari komodo hanya terdapat di Kepulauan Komodo. Yang selanjutnya ada bunglon dengan nama ilmiah Buncocella cristatella dengan persebaran meliputi di Asia. Yang selanjutnya ada subordo Opidia atau Serpentes. Dengan ciri-ciri, seluruh anggota tidak memiliki tungkai, bentuk kepala bermacam-macam dengan sisik yang spesifik. Reptilia yang kehilangan appendix, sternum, kelopak mata, telinga eksternal, dan kandung kemih. Kelopak mata ditutupi oleh sisik transparan dan tidak bisa digerakkan. Lidah panjang, bercabang 2 dan sempit. Memiliki indera sentuhan atau tactile organ dan reseptor atau organ Jacobson pada rongga hidung yang terangsang secara kemis dan bau. Indera Jacobson berfungsi untuk memeriksa udara saat telur menetas. Yang selanjutnya tidak mengunyah, langsung menelan mangsa secara utuh. Habitat ada di akuatik, semi-akuatik, teran, subteran, dan arboreal. Serpentes termasuk organisme ovipar, terdiri dari beberapa famili yaitu Diplobidae, Boidae, Colubridae, Elapidae, Hydropidae, Viperidae, Pitonidae, dan Xenopeltidae. Terdapat 2.500 spesies yang tersebar di seluruh dunia kecuali Antartika. Subordo Serpentes memiliki 4 tipe gigi yaitu Agripa, Proteoglypha, Solenoglypha, dan Opistoglypha. Yang dimaksud Agripa yaitu tidak memiliki gigi bisa atau tidak berbisa. Contohnya pada famili Pitonidae dan Boidae.
Yang dimaksud Proteoglypha yaitu memiliki gigi bisa yang terdapat di deretan gigi muka atau bagian depan. Ular jenis ini sangat berbisa, contohnya pada famili Elapidae dan Colubridae. Yang selanjutnya ada tipe gigi Solenoglypha, yaitu memiliki gigi bisa yang bisa dilipat sedemikian rupa pada saat tidak dibutuhkan. Contohnya pada famili Viperidae. Yang selanjutnya ada tipe gigi Opistoglypha, yaitu memiliki gigi bisa yang terdapat di deretan gigi belakang, atau ular jenis ini agak berbisa. Contohnya ada famili Hydropidae. Ular ada yang berbisa dan ada yang tidak berbisa. Perbedaannya dapat dilihat sebagai berikut. Ular berbisa mayoritas memiliki bentuk kepala segitiga, sedangkan yang tidak berbisa bentuk kepalanya selain segitiga, misalnya oval. Pada ular berbisa memiliki mata dengan pupil vertikal, sedangkan pada ular tidak berbisa pupil mata horizontal. Ular berbisa memiliki warna tubuh terang, mencolok, cerah, dan terkadang belang-belang, sedangkan pada ular tidak berbisa warna tidak mencolok. Pada ular berbisa, sisik ventral terbelah dua, sedangkan pada ular tidak berbisa, sisik ventral hanya satu atau tidak terbelah. Contoh spesies dari subordo Cervanthes adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ular kopi dengan nama ilmiah Elape flavolineta. Persebarannya meliputi Kepulauan Andaman dan Nicobar, Myanmar, Thailand Selatan, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sumatera, dan Bali. Yang selanjutnya ada king cobra dengan nama ilmiah Persebarannya meliputi India, Cina Tenggara, Filipina, dan Indonesia. Selanjutnya ada ular sanca kembang dengan nama ilmiah Piton reticulatus. Persebarannya meliputi Asia. Yang contoh selanjutnya ada anaconda hijau dengan nama ilmiah Eunectes murinus. Persebarannya meliputi Amerika Selatan. Yang selanjutnya ada subordo Amphisbaenia. Morfologi dari subordo Amphisbaenia menyerupai cacing. Hidup secara fosorial. Memiliki tengkorak yang kompak karena kepalanya digunakan untuk menggali. Mata tereduksi akan tetapi masih bisa digunakan untuk melihat. Tidak punya telinga eksternal, tungkai, dan gelang bahu. Tubuh memanjang dan ekor pendek. Paru-paru kanan tereduksi. Warna semu merah muda dan sisik tersusun menyerupai cincin. Hewan sulit ditemui karena habitatnya yang meliang. Terdiri dari famili Amphisbaenidae, Bipedidae, Rhineuridae, dan Trogonopidae. Berikut contoh spesies dari Amphisbaenia, yaitu dengan taksonomi Kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Reptilia, ordo Squamata, subordo Amphisbaenia, famili Amphisbaenidae, genus Amphisbaena, spesies Amphisbaena uroxena. Persebarannya meliputi Amerika Selatan. Berikut ada beberapa pertanyaan mengenai kelas Reptilia. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.